Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini saya akan coba membagikan cara membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan PowerPoint. Namun kali ini kita akan menggunakan aplikasi yang ada di Android. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan namanya WPS Office. Lihat di sebelah kiri atas layar itu ada tertulis WPS Office dengan lambang huruf W dengan background berwarna merah. Oke, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum punya aplikasinya, Bapak Ibu nanti bisa install lewat Play Store. Buka saja Play Store-nya, lalu ketikkan WPS Office. Nah, seperti ini dia. Berhubung saya sudah install aplikasinya, maka tampilannya yang muncul adalah uninstall dan update. Jika Bapak Ibu belum pernah menginstalnya, nanti akan yang muncul adalah install. Lalu Bapak Ibu install, selesai diinstal. Oke, kita kembali dulu. Kita lihat aplikasinya. Lalu kita buka. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya di bagian halaman depannya Bapak Ibu. Nah, di bagian halaman depan ini, itu ada di bagian atas ada tanda tambah. Di situ nanti kita bisa klik. Nah, nanti akan muncul dokumen, presentasi, lembar bentang, PDF, memo, dan pemindai. Nah, yang mau kita gunakan saat ini adalah presentasi untuk membuat PowerPoint. Oke, kita klik saja Bapak Ibu. Nah, di sini ada template-nya yang bisa kita gunakan ya. Jadi Bapak Ibu, di sini desain-desainnya sudah diberikannya. Nah, di sini cukup banyak, tapi kita gunakan yang lembar kosong saja ya Bapak Ibu. Nah, kita desain sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada petunjuknya. Kalau kita ingin memasukkan judulnya, kita ketuk 2 kali. Lalu kita ketikkan, misalnya saya membuat materi tentang bangun ruang. Oke. Nah, misalnya di sini saya tambahkan penjelasannya. Ini kita klik ya, sampai muncul tulisan seperti ini, lalu kita edit. Ya, jenis bangun ruang. Oke Bapak Ibu. Nah, ini judulnya sudah. Kalau kotaknya mau kita perkecil. Ya, kita boleh perkecil. Jika kita ingin membesarkan hurufnya yang berada dalam kotak, ini di bagian bawah layar ada A- dan A+. Nah, kita klik A+ untuk membesarkan ukuran tulisan atau hurufnya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, di bagian kanan lagi itu ada huruf A, kemudian bergaris bawah tebal. Itu untuk pewarnaannya Bapak Ibu. Kita klik. Nah, kita bisa warnai hurufnya. Misalnya kita pilih yang ini. Oke. Ya. Nah, jika kita ingin menebalkannya, kita pilih ini huruf B untuk boldnya. Ya. Ya, di bagian atasnya juga bisa nanti kita boldkan, kemudian kita ganti warnanya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jika ingin mengganti backgroundnya, ini kan backgroundnya berwarna putih. Nanti kalau kita ingin mengganti backgroundnya, Bapak Ibu bisa klik yang bagian paling kiri layar di bagian bawah. Ya, kemudian nanti scroll bagian atasnya ini. Nah, di sini ada tulisannya desain.
Nah, Bapak Ibu, ini ada tulisannya warna latar belakang. Bisa Bapak Ibu ganti warna latar belakangnya. Misalnya warna hijau, warna biru, atau warna merah. Ya, terserah Bapak Ibu yang warna-warna yang diinginkan. Misalnya kita buat hijau aja ya. Oke. Nah, untuk menambah slide berikutnya, Bapak Ibu bisa langsung klik yang di sampingnya, yang ada bertanda tambah. Ya, ini yang masih warna putih. Atau di bagian bawah, ya, itu ada tulisan slide, di sampingnya ada kotak bertanda tambah juga. Misalnya yang ini, nah ini dia. Nah, atau yang ini. Nah, sekarang kita pilih yang ini, yang kosong saja ya Bapak Ibu. Nah, yang kosong, sekarang kita masuk ke slide kedua. Misalnya kita ingin masukkan gambar bangun ruangnya. Jadi kalau kita ingin memasukkan gambar bangun ruangnya, nanti kita ini scroll, geser ke kiri. Ya, di sini ada tulisan bentuk. Kita klik. Nah, lalu kita cari, misalnya bangun ruang pertama, misalnya kubus. Oke, kita masukkan. Nah, kubus ini bisa juga kita warnai Bapak Ibu. Misalnya kita ingin warnai ya. Nanti kita bisa ini klik gaya cepat. Ya. Nah, ini kita klik bagian depan. Itu ada pengaturan warna teks. Kemudian ini ada bentuk untuk mewarnai isi kubusnya. Misalnya kita klik warna kuning. Nah, nanti isi kubusnya akan berwarna kuning Bapak Ibu. Kemudian warna batasnya itu untuk rusuk-rusuknya. Misalnya kita warnai warna biru. Nah, kemudian ini ada gaya batas. Nah, untuk rusuk-rusuknya bisa kita buat garis putus-putus seperti ini. Atau garis putus-putus yang sebelahnya. Ya. Kemudian ketebalan di bawah kita tarik, kalau kita tarik lagi ke atas, ini ada ketebalan batasnya atau garis rusuknya ya, bisa kita pertebal. Nah, misalnya seperti ini biar lebih jelas. Oke, kalau mau kita tambahkan tulisan juga bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik di bagian ini ada gambar seperti keyboard ya. Kita klik. Nah, kemudian kita ketikkan misalnya namanya kubus. Oke. Lalu kita perbesar tulisannya. Tapi kita blok dulu. Ya, ini kita pilih semua. Nah, lalu kita boldkan. Lalu kita ganti warnanya. Misalnya ini. Ya, terserah kita ya pilih warnanya yang mana. Oke. Nah, jika kita ingin memperbesar hurufnya, ini bisa di scroll ke kiri. Nah, di sini ada ukuran huruf. Jadi bisa diperbesar, diklik saja. Lalu pilih misalnya jadi 36 atau 32 biar agak kecil. Atau diperkecil lagi, ya. Nah, jadi cukup mudah Bapak Ibu membuat presentasinya. Kemudian misalnya saya tambahkan lagi satu slide lagi. Nah, saya pilih lagi yang kosong. Oke, lalu ini saya geser, lalu saya masukkan lagi. Misalnya saya masukkan bangun ruang yang kedua, misalnya yang tersedia di sini. Nah, sebenarnya sini masih ada yang berwarna Bapak Ibu. Ya. Share lagi. Nih, seperti ini ya. Oke, kita masukkan yang tabung. Nah, misalnya kalau di sini tidak tersedia Bapak Ibu bisa download saja di Google atau browser lainnya. Jadi bisa di-download, nanti bisa ditempelkan di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita warnai dulu. Ini kita warnai, misalnya warna hijau.
Kemudian batasnya kita warnai warna merah. Kita buat putus-putus rusuknya. Kemudian kita pertebal. Oke, sudah. Nah, ini backgroundnya kan masih berwarna putih. Bisa kita ganti seperti tadi. Kita klik ini di bagian kiri paling bawah. Lalu kita scroll, kita geser ke kiri, kita pilih desain. Lalu kita ganti background slide-nya. Slide keduanya tadi juga kita ganti background-nya. Kita pilih warna yang lain. Oke. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih bagus, maka nanti kita berikan sentuhan transisi ya untuk pergantian slide-nya ketika di slide show-kan ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk transisinya cukup banyak juga, tapi tentu tidak selengkap di laptop ya Bapak Ibu. Misalnya ini pesawat terbang. Nah, seperti ini ya. Atau ini mengelupas. Oke, kita pilih yang ini aja. Kemudian slide keduanya kita pilih transisinya yang tadi, yang pesawat terbang. Oke, yang ketiga kita pilih transisinya yang mengikat misalnya. Oke. Ya, kita cukupkan 3 slide aja ya Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana cara menyimpannya? Nah, untuk menyimpannya, Bapak Ibu bisa klik langsung di bagian atas itu tanda seperti disket, atau klik di bagian kiri paling bawah. Nah, di situ ada tulisan berkas, bisa diklik berkas lalu simpan. Nah, kita pilih yang cepat saja, kita klik gambar disket yang di bagian atas layar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa beri nama filenya. Misalnya bangun ruang, oke. Oke. Ya. Sebelum disimpan, pastikan Bapak Ibu tahu di mana lokasi penyimpanan. Ini ada tertulis jalur. Nah, supaya gampang mencarinya, kalau saya itu saya simpan di sini folder lokasi, lalu di dokumen saya, supaya saya gampang mencari filenya nanti. Oke, kita klik simpan. Nah, sekarang kita keluar dulu Bapak Ibu. Kita pastikan filenya tersimpan. Nah, kalau saya di sini tempat penyimpanannya ada folder file. Lalu di bagian atas ada tulisannya lokal. Lalu ini di penyimpanan internal. Nah, saya cari dokumen. Nah, ini dia. Ini file tadi bangun ruang oke. Oke, coba kita klik. Oke, pastikan dia membuka di WPS Office, lalu klik sekali saja. Nah, ini dia PowerPoint yang kita buat tadi Bapak Ibu. Sudah berhasil disimpan. Nah, kita bisa buat menjadi video sekarang. Di bagian kiri paling bawah itu ada tulisan alat. Nah, kita klik di situ. Lalu di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Ini ada putar otomatis dan perekam PPT free. Nah, kita bisa gunakan fasilitas perekam PPT ini untuk menjadikan PowerPoint menjadi video. Nah, nantinya yang akan kita jadikan video pembelajaran. Oke, kita coba Bapak Ibu. Nanti ketika membuat videonya, Bapak Ibu juga bisa mengisi suaranya sekaligus. Nah, kita coba. Itu terlihat ada waktunya berjalan ya. Oke, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang atau jenis-jenis bangun ruang. Ketuk saja layarnya sekali. Nah, nanti akan berpindah slide-nya. Nah, bangun ruang pertama kubus. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa jelaskan seperti apa ciri atau sifat kubus. Nah, kemudian kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, ini tabung. Nah, ini oke Bapak Ibu. Videonya ini sudah bisa kita selesaikan karena slide-nya sudah habis. Nanti Bapak Ibu bisa klik ini tulisan jeda. Nah, lalu klik kirim. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan, klik lanjutkan. Kalau misalnya videonya belum cukup, nanti bisa dilanjutkan. Nah, kalau kita ingin langsung menyimpan, kita klik kirim. Lalu, kalau ingin menyimpan ke memori handphone, maka klik simpan ke lokal. Tapi kalau mau langsung mengirim lewat WhatsApp, Line, Instagram, atau Facebook, nanti bisa langsung dikirim Bapak Ibu. Tapi tergantung kapasitas dari videonya. Kalau terlalu besar mungkin tidak bisa langsung terkirim. Jadi kita simpan aja dulu, simpan ke lokal. Jadi nanti dia akan masuk ke memori handphone, tersave di handphone dia. Nah, jadi kalau saya ingin contohkan ini misalnya saya mau kirim ke WhatsApp ya. Tadi sudah saya simpan lalu ingin saya kirim ke WhatsApp. Misalnya saya kirim ke nomor WA saya yang satu lagi. Nah, karena ini tidak terlalu besar, hanya 4,7 MB, itu bisa terkirim Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya grup WA orang tua siswa, atau punya grup dengan murid-muridnya, bisa langsung kirim video pembelajarannya, jadi tidak ribet. Gampang sekali Bapak Ibu. Oke, kita tunggu sampai selesai untuk memastikan bahwasanya videonya berhasil bisa diputar ya Bapak Ibu. Dan ini videonya tidak perlu lagi dikonversi ke MP4 karena dia sudah langsung jadi MP4 Bapak Ibu. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu. Nah, terlihat ya. Oke. Jadi ini sudah berjalan, sudah kelihatan, sudah menjadi video dia Bapak Ibu. Oke, saya kembali dulu. Dengan adanya aplikasi WPS Office ini, kita tidak perlu menginstal terlalu banyak aplikasi. Ya, karena dengan satu aplikasi saja kita bisa buat PowerPoint, lalu menjadikannya video pembelajaran. Oke Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share ke teman-teman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.